Shalom umat Tuhan yang dikasihinya dan juga terus disertai dan juga diurapinya. Saya percaya hari ini kita juga menantikan apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dipanggil bukan hanya menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal karakter saja, tetapi juga di dalam hal pelayanan. Kalau saudara mendengar kata pelayanan, jangan terburu-buru saudara berpikir harus jadi pendeta. Tidak, tetapi ada peran yang Tuhan lakukan yang juga kita bisa lakukan. Nah saudara, kalau kita bisa melihat bahwa peran Yesus dalam dunia ini selama berada di dalam pelayanannya 3,5 tahun, kita melihat dia bukan hanya sekedar menyembuhkan orang sakit, bahkan juga mengusir setan, tetapi juga dia memberikan nasihat-nasihat. Jadi saya mau katakan kepada saudara, sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya menerima nasihat, tetapi kita juga boleh menjadi penasehat-penasehat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, 700 tahun sebelum Yesus lahir saudara, Nabi Yesaya sudah bernubuat tentang kelahirannya. Kita bisa lihat bersama-sama di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan ayat 5 sampai dengan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa Yesaya memberikan semua nubuatan tentang kelahiran Kristus, tetapi juga Yesaya memberikan sebuah nubuatan tentang pola pelayanan Yesus, sehingga apa? Mengokohkan dan menguatkan. Kalau kita bisa melihat di sini, berarti nasihat Yesus sebagai penasihat ajaib, dia mendasarkan dan mengokohkan setiap apa yang dia lakukan itu dengan dua hal. Yang pertama adalah keadilan. Saudara, keadilan ini apa sih sebenarnya artinya gitu saudara ya. Kalau kita bisa melihat, saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditemukan artinya begini. Sifat yang tidak berat sebelah, tidak memihak, bahkan berpegang pada kebenaran atau sewajarnya dan tidak sewenang-wenang. Artinya begini, kalau kita bisa melihat dalam kehidupan Kristus, sifat keadilan ini ada dan tampak jelas di dalam apa yang dia kerjakan dan lakukan. Dia tidak pernah kompromi dengan perbuatan dosa, tetapi dia duduk makan bersama dengan orang berdosa. Karena apa? Dia punya misi supaya orang berdosa diselamatkan. Dia menasehati dan dia mengungkapkan kebenaran demi kebenaran di dalam pelayanannya. Dan dia menjadi teladan dari pelaku kebenaran itu sendiri. Bukan hanya dia menasehati lalu dia tidak melakukan, tetapi dia menasehati dan melakukan kebenaran itu. Itu yang namanya adil, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah Yesus Kristus mendasarkan setiap nasihatnya dengan kebenaran. Artinya apa? Sifat yang sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya. Tidak berat sebelah atau adil, lurus hati atau jujur, begitu saudara. Jadi orang jujur ada risiko saudara, apalagi berbicara tentang dosa dan pelanggaran orang. Jadi orang jujur ada risiko. Terkadang orang tidak suka dengan kejujuran kita. Kita dianggap sebagai orang yang hanya mengkritik dan mengoreksi. Tetapi jadi orang jujur itu juga merupakan panggilan kita supaya sebanyak mungkin orang yang mendengar dan mengalami dampak dari kejujuran kita boleh kembali ke dalam kebenaran. Itulah yang Yesus lakukan dan kerjakan ketika dia berada di muka bumi ini. Sehingga apa saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap pelayanan yang dia lakukan, kalau saudara perhatikan dengan baik, apa yang telah Yesus bangun lebih dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini tetap eksis. Karena apa? Yesus membangunnya, Yesus mengokohkannya dengan kebenaran. Nah saudara, sehingga orang-orang menemukan bahwa ajaran, teladan, dan juga Kristus Yesus sebagai Tuhan tidak dapat diganggu gugat. Karena apa? Dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Biarlah nasihat kita juga memiliki strategi ataupun dasar ataupun kekuatan dari keadilan dan kebenaran ini. Karena saya percaya
kita dipanggil bukan hanya untuk menerima nasihat, tetapi untuk menasehati. Namun minta hikmat dari Tuhan supaya kita jangan serta-merta langsung karena kita memiliki keadilan dan kebenaran. Lalu kita mengoreksi orang seenaknya. Lalu kita ngomong tentang kejelekan orang di depan banyak orang. Ini akan mempermalukan. Bahkan justru bukan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Justru nama Tuhan bisa dihujat karena salah menempatkan keadilan dan kebenaran. Biarlah kita menjadi orang-orang yang menasihati orang lain, mengokohkannya, menguatkannya dengan keadilan kebenaran, dan minta hikmat dari Roh Kudus untuk dapat melakukannya kepada setiap orang yang kita nasihati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan hari ini kami boleh terus diperlengkapi untuk bukan hanya menerima nasihat tetapi menasihati orang lain sama seperti Yesus. Biarlah keadilan dan kebenaran itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran yang menasehati, menghibur dan menguatkan. Sehingga seberapa banyak orang yang bertemu dengan kami yang membutuhkan nasihat, mereka boleh menemukan jawaban. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, dan kami percaya Engkau mau memakai kami dan mengurapi kami dengan hikmat dari Roh Kudus sehingga kami dapat melakukannya dalam tuntunan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.